Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, selamat mendengarkan kakak. Ketika dia pertama kali tiba di kota Mosan, ilmu pedang terkuat Luo Feng baru saja melewati tingkat ke-8 dari Dewa Sejati Abadi. Jika dia datang ke Menara Naga pada waktu itu, dia belum tentu bisa melewati tingkat ke-9. Namun, dengan wawasan dari Monumen Kekacauan, Luo Feng sepenuhnya mengintegrasikan 4 hukum dasar emas, kayu, air dan tanah, dan juga sedikit hukum api. Selain wawasan budidaya dari 100.000 zaman di ruang warisan, Luo Feng membuat beberapa fusi awal dari 5 hukum angin, kilat, cahaya, ruang, dan waktu dengan 4 jenis upaya emas, kayu, air, dan tanah, jalan menuju 9 surga, gerbang kehidupan, dan penjaga kebusukan, semuanya telah diangkat ke tingkat Dewa Sejati yang abadi. Jalan ke 9 surga, eksplorasi. Gerbang kehidupan, lagu kehidupan. Penjaga cantik, cahaya mekar. Sejalan dengan misteri asal-usul waktu dan asal mula kehancuran, eksplorasi, adalah Dewa Sejati Abadi tingkat 8, Mazmur kehidupan, adalah Dewa Sejati Abadi tingkat 9, dan mekar, cahaya, adalah tingkat tengah dari Dewa Sejati Abadi 9 tingkat. Tingkat ke-9 sudah setengah kaki ke alam suci, sedangkan tingkat menengah tingkat ke-9 telah mencapai tingkat terbawah dari alam suci. Air, api, dan abu, Luo Feng sebelumnya berada di tingkat urutan ke-8, dan tidak mengherankan bahwa itu naik dari urutan ke-8 ke atas urutan ke-8, dan kemudian ke urutan ke-9. Luo Feng awalnya tidak mendalami fusi hukum, dan pikirannya sedang menghancurkan misteri sumbernya. Dengan peningkatan pesat dari fusi hukum, ditambah dengan misteri sumbernya, itu sudah cukup untuk mengantarkan wabah. Di lantai 9, itu masih sebuah pulau, dan air lautnya masih hitam dan biru. Tauren dan Charming Kinnu berdiri di pulau terpencil, dan mata mereka tertuju pada Luo Feng, yang baru saja keluar dari lorong. Pesona, ada orang di sini. Li Men, sang Tauren, berkata dengan puas. Kuharap tidak terlalu lemah. Kinnu Mei melirik Yinjia Luo Feng dan tidak terlalu peduli. Luo Feng mendarat di pulau terpencil, dan 2 penjaga gerbang, Li Manji, yang sedang duduk, akhirnya berdiri. Terobosan. Tauren Li Men hanya ingin berbicara, tetapi kemudian dia menatap, pria lapis baja perak itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung mulai. Monster, perhatikan dari samping, biarkan aku memberi pelajaran pada bocah manusia ini. Tauren Li Men sedikit marah. Saat dia mengatakan itu, penindasan alam semesta mininya datang, dan dia berjalan menuju Luo Feng. Keenam tangannya memiliki pisau baja yang tajam. Selamat siang. Luo Feng akhirnya berbicara. Mencari pertarungan, teriak Tauren Li Men dengan marah. Kedua belah pihak langsung bentrok. Kedua belah pihak adalah pisau yang menggunakan pisau, dan keduanya mengejar kecepatan dan keanehan pisau. Tauren Li Men hanya mengandalkan hukum untuk memahami, 10 hukum dasar telah terintegrasi dan mendekati kesempurnaan, dan dia hanya selangkah lagi dari hukum kekacauan. Teknik pedangnya tampaknya mendekati tingkat yang sempurna, pedang itu memiliki kekuatan tingkat 8 dari Dewa Sejati Abadi, dan bahkan kekuatan tingkat ke-9, dan ini hanya dicapai dengan penerapan hukum. Penggabungan hukum Luo Feng jauh lebih buruk daripada Tauren Li Men, tetapi Luo Feng memahami 2 misteri asal, dan bahkan menghancurkan misteri asal telah mencapai ranah pencapaian kecil. Kekuatannya juga memiliki tingkat teratas dari urutan ke-8, dan jika itu adalah lagu kebangsaan, dan cahaya berbunga, itu telah mencapai urutan ke-9. Namun, begitu mereka bertarung, Luo Feng merasakan kengerian Tauren Li Men. Jelas, teknik pedang paling banyak adalah tingkat ke-9 dari Dewa Sejati Abadi, tetapi 6 pisau ditumpangkan, tetapi serangannya sangat kuat, dan tampaknya kekuatannya tidak terbatas pada tingkat ke-9. Pertahanannya lebih kuat daripada serangannya. Dengan 6 pisau yang berjaga, dia bisa melakukannya tanpa bocor. Luo Feng terkejut, dia tidak menemukan satu pun cacat atau peluang sama sekali. 6 lengan, kesadaran yang sama, serangan dan pertahanan pasti lebih kuat dari pedang Luo Feng. Luo Feng mengandalkan teknik pedang untuk menyanyikan pujian kehidupan. Jelas, kecepatannya lebih cepat dan teknik pedang bahkan lebih aneh, tapi dia tidak beruntung. Hanya, Blooming Light, yang bisa sedikit menang. Lantai 9 benar-benar jauh lebih sulit daripada lantai 8. Luo Feng mengerutkan kening. Lantai 8 hanya berada di tingkat tengah lantai 8,
tetapi lantai 9 adalah batas dewa sejati yang abadi. Luo Feng menemukan bahwa bahkan menggunakan Blooming Light, hanya mengambil sedikit keuntungan, tetapi Li Men, sang tauren, memiliki 6 lengan, dan 6 lengan bekerja sama dengan sempurna. Pertarungan jarak dekat sangat kuat, dan tidak takut akan serangan jiwa. Lawan-lawan ini adalah inspektur kualitas persepsi hukum yang sebenarnya. Jika dia bisa menggunakan pisau bayangan darah, sayap emas yang kacau, baju besi dewa darah, atau kekuatan suci untuk membakar, Luo Feng bisa dengan mudah menang, tetapi begitu dia menggunakan metode ini, dia akan kalah. Pemahaman saya tentang hukum masih agak buruk. Luo Feng diam-diam berkata. Jika hukumnya lebih kuat, atau misteri asalnya lebih kuat, Luo Feng yakin dia bisa menerobos, tetapi sekarang tampaknya itu jelas sedikit lebih buruk. Namun, ini bukan tanpa kesempatan. Dentang, dentang, dentang. Kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain dengan cepat dan berulang kali. Meskipun Luo Feng juga tak terkalahkan, dia tidak bisa mengalahkan Li Men, yang memiliki pemahaman hukum yang sempurna. Ada apa? Aku tidak bisa mengalahkan manusia ini. Li Men bahkan lebih kesal setelah pertarungan, karena dia juga menemukan bahwa dia tidak bisa mengalahkan manusia lapis baja perak ini sama sekali. Orang barbar, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukannya? Gadis skin yang menawan, Qi Mei, yang telah bertarung di luar lapangan, juga melihat kecemasan di lapangan. Jelas, dia sendiri, Li Men, tidak dapat mengalahkan orang yang lewat. Ayo kita lakukan bersama. Sebagai penjaga gerbang, misinya adalah menghentikan orang yang lewat sebanyak mungkin, dan tentu saja dia tidak berbicara tentang emosi apapun. Manusia, mati. Keyakinan Li Men juga meningkat pesat dengan penambahan Qi Mei Qin. Di bawah pengaruh Soul Illusion, kekuatan manusia ini pasti akan menurun. Namun, mengikuti dengan cermat, dia menemukan bahwa dia salah, sangat salah. Ling Su, gadis piano ajaib, sedang duduk bersila, piano di tangannya sudah mulai bermain biola, dan dia melakukan ilusi jiwa, tetapi dia menemukan bahwa manusia ini tidak terpengaruh sama sekali. Sialan, ilusi jiwa tidak berguna baginya. Qin Fei Mei berkata tanpa daya. Kalau begitu bunuh dia dengan serangan material, teriak tauren Li Men. Pada saat yang sama, keenam lengannya mulai meregang, dan dia menggunakan beberapa trik seperti bertarung, mencoba menjebak Luo Feng. Qin Nu Mei mengangguk, guzeng di tangannya berubah dan berubah menjadi deretan bilah tajam seperti bambu yang melayang di sekitarnya, ada ratusan ribu dari mereka. Pergilah. Dengan suara Qi Mei, bilah tajam di sekelilingnya ratusan ribu kali kecepatan cahaya, dan kekuatan mereka bahkan lebih tinggi dari puncak urutan ke-8 Dewa Sejati Abadi, langsung menyerang Luo Feng. Ini adalah sarana pengontrol. Ini sangat cepat. Luo Feng terkejut. Anda harus tahu bahwa ini adalah benua asal, tetapi Dewa Sejati Abadi juga dapat menggunakan cara seperti itu. Jika dia tidak memahami misteri asal-usul waktu, Luo Feng tidak akan telah mampu memblokir serangan tersebut. Ilmu pedang Luo Feng telah berubah, dan gaya bertahan, Splendid Guardian, Luo Feng mengayunkan beberapa pisau di sebelahnya, untuk menahan serangan gadis piano itu. Namun, pisau panjang tauren Li Men memanfaatkan kesempatan itu dan menebas ke arah Luo Feng seperti hantu. Ekspresi Luo Feng berubah dengan tenang, tetapi karena serangan dari jauh dan dekat, dia benar-benar dalam posisi pasif yang tidak menguntungkan. Sangat bagus. Luo Feng menyeringai, dia tidak merasa pasif dan malu sama sekali, melainkan menyukainya. Dia benar-benar bisa menggunakan teknik misteri mata misterius untuk membunuh Qin Nu Mei, tetapi di bawah penindasan memalukan semacam ini yang dibutuhkan Luo Feng, dia secara bertahap dapat meningkatkan ilmu pedangnya. Ditekan menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dan rebound. Luo Feng hampir sepenuhnya bertahan, tapi dia bisa melakukan serangan balik sesekali. Berkelahi berulang-ulang, alih-alih mencari kelemahan musuh, Luo Feng mulai mencari kekurangan dalam ilmu pedangnya sendiri. Ilmu pedangku masih bisa diubah seperti ini. Luo Feng berusaha mengubah taktiknya untuk melawan, tetapi ilmu pedangnya sendiri mulai menemukan kekurangan. Pulau dan laut di lantai 9, karena pertempuran 3 orang ini, memicu gelombang ombak yang mengerikan. Setelah lama bertarung, pulau itu telah terfragmentasi dan sepenuhnya tenggelam oleh laut, tetapi 3 sosok di udara masih belum menunjukkan tanda-tanda lelah dan berhenti. Pertarungan ini, diubah menjadi waktu bumi, telah mendekati 2 bulan siang dan malam. Dia semakin kuat,
dan kita sepertinya tidak bisa melakukan apapun padanya. Suara menawan gadis Qin bergema di benak Li Men. Tapi dia tidak bisa membantu kita, dia tidak bisa melewati lantai ini, jawab Li Men. Ada peraturan di Menara Sembilan Naga, hanya dengan membunuh penjaga gerbang dapat dianggap sebagai izin. Sebagai penjaga gerbang di lantai 9 Menara Sembilan Naga, pertahanan pedang 6 tangan Li Men sempurna, hampir sempurna. Tanpa kekuatan penghancur mutlak, mustahil untuk dilewati. Dia bekerja sama dengan Qi Mei, dan dia tidak bisa melewatinya tanpa kekuatan tanah suci. Aku belum pernah bertarung seperti ini sebelumnya, ini benar-benar menyenangkan. Luo Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ilmu pedangnya terus meningkat dan sempurna saat dia ditindas, dari kerugian total di awal menjadi kerugian kecil kemudian, dan sekarang sampai sekarang. Situasinya seimbang, dan kemajuan dalam 30 hari ini bukanlah masalah besar. Kedatangan pertama, api dan air, eksplorasi, Blooming Light, Luo Feng menemukan beberapa kelemahan dalam teknik pedang satu demi satu, tetapi setelah pertempuran ini, itu menjadi lebih sempurna. Namun, ketika mereka mencapai tingkat kemerataan, Luo Feng benar-benar terbebas dari tekanan, dan kemajuannya secara alami melambat atau bahkan berhenti. Luo Feng secara alami menyadari masalah ini. Setelah tekanan hilang, efek penajaman hilang. Luo Feng mengerutkan kening, lalu melirik gadis Qin, karena ini masalahnya, itu hanya bisa berakhir. Sangat tiba-tiba, mata dewa muncul di depan tubuh Qin Numei, dan tekad nihilistik dan sengit keluar dari mata dewa, dan langsung menuju pesona gadis Qin. Sebelum dia bisa sepenuhnya bereaksi, dalam sekejap, seluruh tubuhnya menghilang, di ruang lantai 9. Pesona sudah mati. Tauren Li Men juga tiba-tiba terpana. Pada saat ini, dia menyadari bahwa manusia lapis baja perak di depannya adalah yang terkuat bukan dalam pertempuran jarak dekat, tetapi dalam ilusi jiwa. Giliranmu. Luo Feng menatap Tauren dan menyeringai. Saat pertama kali datang, Gorgeous Guardian, miliknya hanya bisa menekan Tauren sedikit, tapi sekarang sedikit lebih kuat, dan perlahan menggilingnya seharusnya bisa menggiling Tauren sampai mati. Huff, kamu bisa membunuh monster itu, tetapi kamu tidak bisa membunuhku. Li Men, sang Tauren, tidak takut. Benarkah? Luo Feng tersenyum. Ledakan. Keduanya bentrok lagi, tapi kali ini Luo Feng benar-benar menekan Tauren. Meskipun Tauren memiliki 6 pisau dan sangat defensif, setelah pertarungan panjang, Luo Feng menemukan beberapa cara dan mengambil inisiatif untuk membiarkan pihak lain menunjukkan lagi. Kekurangannya, setiap kali Tauren terluka sedikit, akumulasinya adalah cedera serius. Berjuang lagi dan lagi. Akhirnya, ketika hari kelima tiba, Tauren Li Men yang terluka parah akhirnya memakan pisau Luo Feng, dan seluruh tubuhnya menghilang ke ruang lantai 9. Semua lantai 9 telah berlalu, dan kita akan pergi ke gedung naga berikutnya. Perintah yang familiar terdengar lagi, dan saluran silau di depannya muncul lagi. Sudah berakhir. Luo Feng diam-diam bersemangat. Lantai pertama Menara Naga kedua masih sama dengan lantai pertama Menara Naga pertama, kecuali bahwa ranah Tauren Li Men dan gadis Qin Mei sudah merupakan level tinggi dari alam suci satu asal. Menurut aturan, misteri asal mula persepsi penjaga gerbang di level ini adalah asal mula pencapaian tertinggi penjaga gerbang. Artinya, Tauren Li Men dan Qin Mei di depan mereka menyadari misteri asal mula kehancuran. Seseorang datang. Tauren Li Men menyeringai, menatap Luo Feng yang berjalan keluar dari lorong. Hei, ternyata itu adalah dewa sejati yang abadi, sepertinya dia adalah dewa sejati abadi yang telah menyadari misteri. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan, aku dapat dengan mudah mengirimnya keluar. Gadis Qin tersenyum menawan. Setiap lantai adalah Tauren Li Men dan gadis Qin, tetapi jelas tidak setiap lantai adalah kesadaran dan ingatan, mereka hanya tahu pemecah level lantai ini. Dewa abadi, sangat bagus untuk bisa mencapai level ini. Kakakku akan memainkan lagu untukmu. Gadis piano Qi Mei tersenyum pada Luo Feng. Pada saat yang sama, tangannya yang halus diletakkan di senar guzeng dan memetik senarnya, dan tiba-tiba semburan musik yang indah dan merdu terdengar dari piano guzeng, menggemakan seluruh ruang. Bermain dengan baik, Luo Feng menyeringai pada gadis Qin, tetapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Itu tidak terpengaruh sama sekali. Qi Mei perempuan Qin memandang Luo Feng dan segera mengerti bahwa kehendak manusia lapis baja perak ini telah melampaui keinginannya. Aku harus menyerahkannya padamu.
Qin Numei memandang Li Men, sang tauren. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melewati level ini. Li Men sangat percaya diri. Pisau baja sudah muncul di 6 tangannya. Hal yang sama adalah pendekar pedang yang memahami misteri menghancurkan sumbernya, dan misteri menghancurkan sumbernya telah mencapai tingkat pencapaian besar. Terobosan, mati. Tauren Li Men seperti teleportasi, bahkan jika dia tidak perlu menekannya di domain chaos, kecepatannya sangat cepat. Kecepatan ini, ekspresi Luo Feng sangat berubah. Tanpa sayap emas kekacauan, kecepatan Luo Feng jauh lebih sedikit daripada Tauren Li Men. Aku melihat 6 cahaya pedang menakutkan yang penuh dengan aura kehancuran menyala, dan masing-masing dari mereka mendekati tingkat yang luar biasa. Kekuatan yang dipancarkan oleh cahaya pedang jauh melebihi tingkat ke-9 dari dewa sejati yang abadi, dan bahkan mencapai tingkat ke-10 tingkat atas, bahkan karena karakteristik menghancurkan sumbernya, pisau ini mungkin memiliki kekuatan urutan ke-11. Jika dia memiliki sayap emas kekacauan, pedang bayangan darah, armor dewa darah, dan bisa menggunakan teknik rahasia pembakaran sihir, Luo Feng tidak akan takut sama sekali, tetapi saat ini dia hanyalah dewa abadi yang nyata. Dibandingkan dengan keenamnya, pisau di depannya, itu masih terlalu jauh di belakang. Ledakan, Luo Feng Sen Li Sun Jian Ran Sao, Tong Si Si Zan Chu Lai Zan Fang Zi Guang Lai Didang Zeyi Bo Gong Si Bu Guo, Jiu Zai Luo Feng Sen Li Ran Sao Desana, Bian Yu Yi Gu Lai Zi Yu Long Lo De Li Liang Wan Kuan Bao Guo Leta, Zi Jie Jiang Tanuo Yi Le Chuku. Zai Long Lo Nei, Yi dan Si Yong Ran Sao Sen Li Misu, Huo Ze Kita Zi Bao Bingki, Bian Si Butong Guo, Zi Dong Be Chuan Song Chulai. Mei Siang Dao Ze Jiu Bao Nuo Yi Chulai Le, Luo Feng Zo Mei, Fasian Yi Jing Hui Dao Le Long Lo Wai Mian, Erta Ye Jin Jin Chuang Guo Le Di Yi Zuo Long Lo De Di Jiu Cheng, Di Da Di Er Zuo Di Yi Cheng. Tong Si, Jiu Long Bang De Tian Long Bang Sang Mian, Jiu Yu Gong Yin He, Yi Jing Chu Xian Zai Le Di Er Si Yi Ming De Wei Zi. Luo Feng Siang Dao Gang Gang Niu Turen De Chu Zhao, Wei Neng Wu Bi Zi Kiang, Ruguo Zi Jibu Ran Sao Sen Li, Kong Pa De Sun Hao Sie Sen Ti. Luo Feng Siang De Si Yi Ran Sao Sen Li Di Dang Ze Yi Zhao, Ran Ho Kai Hui Bei Chuan Song Chuku, Take Mei Siang Dao Zhao Do Mei Jie Dao, Jiu Zi Jie Chuan Song Le Chuku. Yao Le Yao Tu, Bian Bu Zai Duo Siang, Moguang Luo Dao Le Dai Biao Yi Zi De San Zuo Long Lo Sang. Yi Zi Long Lo, Pai Dui De Dao Si Bu Duo, Jin Zi Yu Yi Ge, Jin Jin Liang Ge Si Chen, Bian Dao Le Luo Feng Zeli. Jiu Zuo Long Lo De Sin Si Si Gong Tong De, Ze Yi Chi Dao Bu Yong Zong Sin Luru Sin Si, Luo Feng King Che Su Lu Bian Dao Le Di Yi Zuo De Di Yi Cheng. Chang Jing Bu Tong Yu Zi Kian De Long Lo, Ze Si Yi Chu Huang Wu De Sing Kiu, Sing Kiu Y Si Wu Sian De Ki Hei Y Tai Kong, Ki Hei De Y Tai Kong Zi Chun Zai Yi Ke Ju Da De Sen Yan, Kita Do Si Kong Dang Dang De. Yuan Ben Bi He De Sen Yan, Sui Ze Luo Feng Jiang Lin Ze Ke Huang Wu De Sing Kiu, Zeng Le Kai Lai. Ling Li De Yi Zi Chong Ji Zi Sen Yan Chong Ji Er Chu, Zi Ya Luo Feng Er Lai. Luo Feng Zi Dao, Chuang Yi Zi Long Lo, Ta Sen Mi Ye Bu Su Yao Zuo, Zi Su Mo Mo Deng Dai Yi Zi Bu Duan Zeng Kiang, Zi Yao Wan Kuan Kang Guoku, Bian Neng Jin Ru Sia Yi Cheng. Di Yi Zuo Long Lo De Kian San Cheng, Si Zen Sen Cheng Ji, San Dao Liu Cheng Si Su Kong Zen Sen Ji, Kidao Jiu Cheng Ze Si Yong Heng Zen Sen Cheng Ji De, Di Er Zuo Ze Si Seng Jing De, Hua Fen Gen Si Li Long Lo Si Yi Zi De. Luo Feng Seng Jing Ding Jian De Yi Zi, Di Yi Zuo Long Lo De Di Yi Cheng Zi Di Jiu Cheng, Luo Feng Do Si Wan Kuan Mei Gan Jue Bian Guo Ku Le. Lai Dao Di Er Zuo, Di Yi Cheng Dao Dao Di Ki Cheng, Ye Si Hao Mei Yu Ya Li. Ziyu Dao Le Di Ba Cheng, Luo Feng Sao Wei Jue De Chuan Cheng Kong Jian Nei De Sen Li Hua Sen Ken Wu So Le Ying Xiang. An Zhao Hua Fen, Guo De Le Di Ba Cheng, Yi Zi Bian Si Seng Jing Ding Jian Cheng Chi. Di Jiu Cheng, Ze Si Seng Jing Ding Jian Dao Seng Jing Ji Xian De Yi Zi, Xiang Yao Guo Di Jiu Cheng, Bi Su Yao Sen Wang Ji Bie De Yi Zi Kai Neng Zuo Dao. Wai Jie, Jiu Long Bang. King Long Bang Sang Yi Ge Kuai Subiandong De Ming Zi, Bu Yu Yin Ki Le Ge Fang De Sui. Jiu Yu Gong Yin He. Istana 9 wilayah sebenarnya memiliki orang nomor 1, siapa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Sebagian besar orang di kota Mosan tidak terlalu memperhatikan pertempuran 9 domain kekaisaran, tentu saja,
Mereka tidak tahu banyak tentang perbuatan galaksi Heart Resisting the Holy Land, dan mereka tentu saja tidak tahu nama galaksi. Hanya bagian dalam Istana 9 Wilayah yang lebih peduli tentang pertempuran para penguasa domain. Setiap kali pemilik domain berubah, mereka akan memperhatikan pemahaman, dan secara alami mengetahui nama galaksi. Istana 9 Wilayah juga memiliki daftar 9 naga. Pada saat ini, banyak tokoh telah berkumpul di sini, dan pemimpinnya secara alami adalah penguasa 5 debu. Peringkat Qinglong adalah ke-8, dan Tuan Domain Changlan yang baru dipromosikan benar-benar kuat. Tidak heran mata jahat ditanam di tangannya. Ini jauh lebih kuat daripada mata jahat asli, kedua setelah Tuan Suci Ligui. Tetapi mereka tahu bahwa galaksi hanyalah dewa abadi. Direktur, Master Domain baru ini luar biasa, orang-orang lama kita tidak memiliki wajah. Berdiri di sebelah Wu Chen, seekor binatang besar dan aneh berkata dengan suara keras. Dia adalah salah satu dari 5 alam suci dari Istana 9 Wilayah, Heng Tishan, dinamakan demikian karena dia ditutupi baju besi dan sebesar gunung. Dia adalah Master Domain yang menerobos ke alam suci sebelum ratusan reinkarnasi, tahun telah berlalu, dan mereka hanya tinggal di tengah-tengah alam suci 3 asal. Wu Chen melirik Heng Tishan dan tidak berbicara, tetapi dia memiliki harapan di dalam hatinya. Ini baru yang ke-8, kehendak galaksi tidak kurang dari milikku, aku tidak tahu langkah mana yang bisa dia capai. Wu Chen diam-diam berkata, melihat nama pada daftar Qinglong, ada kemudahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, dia akhirnya mengantarkan seorang jenius yang akan memuaskannya. Sebagai dewa sejati yang abadi, dia masuk ke kursi kedua menara kekuatan naga, dan keinginannya telah mencapai tempat ke-8 dalam daftar naga biru. Luo Feng telah mencapai lantai 8 gedung kedua menara Jiulong di menara Jiulong. Di lantai 8, kulit Luo Feng sudah mulai berubah, dan bahkan di belakang, dia menunjukkan sedikit kesulitan. Lewati lantai 8, silakan pergi ke lantai 9. Suara familiar itu terdengar. Lantai 8 ini jauh dari batas saya. Saya tidak tahu seberapa jauh lantai 9 ini bisa berjalan, pikir Luo Feng, dan memasuki lorong dengan 1 langkah. Lantai 9. Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat mata dewa di langit, yang sudah mulai terbuka, dan yang ganas dan ada di mana-mana akan langsung menyerang, menenggelamkan seluruh tubuh Luo Feng. Membunuh, menjadi marah, putus asa, takut, ayo, itu semua milikmu, itu semua milikmu. Petik 2 petik 2. Semua jenis emosi bercampur dalam kejutan kehendak, atau niat membunuh, atau kemarahan, atau keputusasaan, atau ketakutan, atau keserakahan, atau kesedihan. Setiap emosi ingin membawa Luo Feng ke dalamnya, ini benar-benar menghancurkan keinginannya. Meskipun Luo Feng berjuang sedikit, wajahnya masih tenang, dan matanya bahkan lebih ditentukan, seolah-olah emosi negatif ini tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Kehendak mata dewa perlahan meningkat seiring waktu. Semua jenis emosi negatif menjadi lebih merajalela, dan mereka terdengar di benak Luo Feng, ingin membawa Luo Feng ke jurang emosi. Itu semakin kuat dan kuat. Wajah Luo Feng memucat, tetapi matanya masih tegas. Pada saat ini, kehendaknya sudah bergerak menuju batas alam suci, dan Luo Feng sudah berjuang. Pada saat ini, di dunia luar, nama 9 wilayah Istana Galaksi telah muncul di posisi ke-5 dalam daftar Qinglong, dan Istana 9 wilayah Wu Chen yang asli telah jatuh ke posisi ke-6. Di depan Luo Feng, selain 3 Raja Dewa, hanya ada 1 Kasel Sanmeng. Di dalam Istana 9 wilayah, melihat nama Galaksi Istana 9 Wilayah menggantikan Istana 9 Wilayah Wu Chen, semua yang hadir tercengang. Tuan, kehendak galaksi ini, apakah itu Heng Tishan atau yang lainnya? Mereka semua terkejut. Dia hanyalah dewa sejati yang abadi. Wu Chen menatap 5 kata, Galaksi Istana 9 Wilayah, sedekat yang dia lakukan, tanpa jejak ketidaksenangan karena posisinya diganti, tetapi malah tertawa. Hahaha. Bagus, sangat bagus. Wu Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Pada saat ini, semua kekuatan yang peduli tentang perubahan peringkat 9 naga, dan melihat galaksi Istana 9 Domain muncul di peringkat Qinglong, mau tidak mau memperhatikan galaksi ini. Kapan Istana Jiuyu menjadi tempat suci? Banyak orang telah memperhatikan bahwa nama galaksi muncul di tempat ke-21 dalam daftar Tianlong, yang sudah dianggap sebagai bagian bawah negara suci,
sedangkan daftar Qinglong adalah yang kelima, dan banyak lagi ini adalah kehendak tertinggi Tanah Suci. Temukan aku informasi tentang galaksi ini. Dan tepat ketika semua pihak sedang mendiskusikan galaksi Istana 9 Wilayah, tidak ada yang berteriak kaget. Lihat, lihat, itu berubah, Jiuyu Palace Galaxy, tempat keempat. Pada daftar Qinglong, 5 karakter, Nine Regions Palace Galaxy, berada di peringkat keempat, diikuti oleh nama-nama 3 dewa utama di negara ini. Mu Lixing, Istana Mansion yang indah dan melamun di Istana Lihua. Master Istana Lihua secara alami juga menerima pesan dari daftar 9 naga. Galaksi Sialan, wajah Master Istana Lihua Mu Lihua dingin, aku tidak menyangka kamu memiliki surat wasiat seperti itu, dan kamu pandai dalam ilusi jiwa, tidak heran orang gila ditanam, alam suci. Kehendak alam suci adalah lagi bagaimana, tidak peduli latar belakang apa yang Anda miliki, jika saya melihat Anda secara langsung, saya akan membunuh Anda. Biarkan aku memperhatikan Bima Sakti. Kepala Istana Lihua memandang 2 pelayan di bawah dan berkata dengan dingin. Ya, kedua pelayan itu menjawab berulang kali. Will Dragon Tower, di lantai 9 menara kedua. Seluruh tubuh Luo Feng gemetar, dan dorongan kuat akan membuat kulitnya pucat. Ini masih sedikit. Luo Feng meraung di dalam hatinya, tetapi dampak yang terus meningkat dari akhirnya benar-benar mengalahkan keinginannya, dan Luo Feng segera jatuh koma. Mata Tuhan dalam kehampaan juga tertutup. Pada saat yang sama, kekuatan kebangkitan dari Menara 9 Naga langsung memasuki tubuh Luo Feng, membangunkan Luo Feng dari pingsannya. Gagal, Luo Feng membuka matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Pada saat ini, kejutan keinginan telah menghilang, dan kekuatan dari Menara 9 Naga membungkusnya dan mengirimnya keluar dari Menara Naga. Mata Luo Feng jatuh pada nama keempat dalam daftar Qinglong, dan dia akhirnya menunjukkan senyuman. Kupikir kasel ini setidaknya adalah kehendak tertinggi dari alam suci, tapi aku tidak menyangka itu lebih buruk dariku. Luo Feng sedikit terkejut. Kecuali Raja Dewa, tidak ada Raja Dewa di dalamnya, banyak alam suci Kekaisaran Mosan. Dalam hal kehendak, bahkan tidak ada batas alam suci. Selain Raja para Dewa, yang tertinggi sebenarnya adalah Dewa sejati abadinya. Langkah selanjutnya adalah menguji pemahaman. Mata Luo Feng tertuju pada 3 menara naga terakhir. Jumlah orang yang memasuki menara naga pemahaman adalah yang terbesar, dengan hampir 800 orang mengantri. Namun, menara pemahaman naga dapat dibuka dan dimasuki setiap kali mencapai 1000. Apakah itu hukum yang mulia, penguasa hukum, dewa sejati, dewa kekosongan sejati, atau dewa keabadian sejati, itu bisa hanya dimasukkan jika nomornya dijumlahkan. Menara naga pemahaman adalah satu-satunya yang dikembangkan di bawah dewa sejati, dan masih sangat cepat untuk mengisi jumlah 1000. Tidak lama setelah Luo Feng bergabung, jumlah 1000 dikumpulkan. Di bawah bimbingan dewa sejati di tempat kejadian, 1000 orang memasuki lantai pertama gedung naga pertama dengan tertib. Comprehension Dragon Tower, aturannya berbeda dengan Strength Dragon Tower dan Will Dragon Tower. Menara naga pertama, 3 lantai pertama, Lord of Law hanya bisa tinggal paling lama 1 epoch di setiap lantai, dan jika melebihi 1 epoch, itu akan dianggap gagal. Di bawah Lord of Law, ada 10 epoch, dewa sejati dapat tinggal selama 1000 tahun, dan kekosongan 100 tahun untuk dewa sejati, 10 tahun untuk dewa sejati yang abadi, dan hanya 1 tahun di alam suci. Jika batas waktu terlampaui, itu akan dianggap sebuah kegagalan. Naik 3 lantai, waktunya 10 kali lebih lama dari 3 lantai berikutnya. Di lantai pertama Menara Naga Pemahaman, ada total 100 ruang, dan setiap ruang dapat menampung 1000 orang. Artinya, lantai 1 bisa memuaskan 100.000 orang sekaligus. Luo Feng memasuki lantai pertama gedung naga pertama, dan apa yang dia lihat adalah pilar besar, dia tampak sedikit akrab. Ini adalah Biro Badak, namun, penampilannya sedikit berbeda dengan Mausoleum Bot. Ada 1000 kolom di sebelah kiri dan 10.081 di sebelah kanan. Aturan untuk menembus level sangat sederhana. Di antara ribuan orang yang telah melewati, setiap orang memilih pilar, selama mereka menunjukkan dan menyelesaikan permainan akhir yang setengah terpecahkan, satu per satu, mereka dapat melewati lapisan ini. Aturan yang lebih rumit adalah aturan permainan badak, dan Luo Feng telah lama memahami aturan permainan. 10.081 permainan akhir di sebelah kanan hampir diselesaikan, dan para petarung hanya perlu melengkapi tata letak akhir.
Luo Feng memilih pilar terdekat dan segera mulai menyelesaikan permainan. Solusi kosong adalah yang paling sulit. Bagi Luo Feng, permainan setengah terpecahkan semacam ini sangat sederhana. Hampir seolah-olah melihat permainan akhir setengah terpecahkan ini dan hanya membuat sketsa dengan kekuatan suci, permainan dapat diselesaikan dengan sempurna. 10.081 permainan akhir semi terpecahkan, Luo Feng menyelesaikan solusinya hanya dalam 1 hari. Di lantai 2, Luo Feng membutuhkan waktu 26 hari. Lantai 3 memakan waktu 107 hari. Lantai 4 memakan waktu 1483 hari. Lantai 9 memakan waktu 144.103 hari. Tentu saja, waktu ini diubah menjadi waktu yang digunakan di ruang warisan, waktu di dunia luar, bahkan di lantai 9, hanya 14 hari, kecepatan semacam ini menakutkan. Mulai dari Menara Naga kedua, itu jauh lebih sulit, dan yang perlu diselesaikan adalah permainan kosong. Setiap lantai ke Luo Feng hanya memiliki 1 zaman untuk menyelesaikan permainan. Lantai kedua, lantai pertama, perlu menyelesaikan 1000 putaran pertama dari putaran kosong, agar benar-benar sesuai dengan putaran kontrol. Tentu saja 1000 putaran pertama ini tidak sama dengan 1000 putaran pertama di Mausoleum Bot. Game badak, setiap game memiliki 10.081 unit dasar, dan unit yang sama dapat digunakan berulang kali untuk menyelesaikan game, menyusun, dan menggabungkannya. Setiap game solusi memiliki 10.081 hingga 10.081 solusi daya, yang merupakan angka yang sangat berlebihan, tetapi di balik angka ini, hanya ada 1 solusi yang benar dan sempurna, bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Di lantai pertama gedung kedua, Luo Feng membutuhkan waktu 3.890 tahun, ruang dan waktu warisan untuk menyelesaikan game menjadi 1000 game. Di lantai 2, Anda harus mulai dari nol untuk menyelesaikan permainan, dan Anda harus menyelesaikan permainan sampai pertandingan 1500. Luo Feng membutuhkan waktu 4.536 tahun. Di lantai 3, Luo Feng butuh 5.892 tahun untuk menyelesaikan 2.000 game pertama. Di lantai 4, kesulitannya berlipat ganda, dan dibutuhkan 3.000 game untuk diselesaikan, dan Luo Feng membutuhkan 45.632 tahun penuh. Di lantai 5, dibutuhkan 62.130 tahun bagi Luo Feng untuk menyelesaikan game hingga 4.000 game. Lantai 6, 66.321. Di lantai 9, 10.081 putaran diselesaikan, dan butuh 787.210 tahun. Di lantai pertama gedung naga ketiga, tidak ada biro kontrol, hanya pilar kosong. Aturannya sangat sederhana. Gunakan 10.081 unit dasar untuk membuat game yang sempurna sendiri, dan selesaikan pembuatannya dalam waktu yang ditentukan, yaitu bea cukai. Luo Feng, sebagai dewa sejati yang abadi, memiliki 1000 zaman. Buat sendiri. Luo Feng sedikit bingung. Ternyata setelah semua 10.081 jenis permainan diselesaikan, ini adalah tidak ada permainan ke 10.081 yang ditempatkan di kapal Mausoleum. Di Menara Naga ketiga dimulai, dan itu adalah solusinya. Lapisan pertama, hanya membuat game, relatif lebih sederhana. Namun, Luo Feng masih tidak tahu. Terus terang, melalui pengalaman 18 lapisan pertama, buat 10.081 unit dasar sendiri, dan kemudian buat siklus energi lengkap. Bagaimana membangunnya? Luo Feng mengerutkan kening, dengan cepat mengingat situasi sempurna sebelumnya dalam pikirannya. Setiap situasi yang sempurna tampaknya menjadi model energi, membentuk tubuh loop tertutup, dan energinya tidak bertambah atau berkurang. Tapi itu bisa terus berlanjut, beroperasi selamanya. Luo Feng mencoba membangun. Itu gagal dengan cepat. Setelah mencoba 1 triliun kali, Luo Feng juga menyerah sementara, tidak ada harapan sama sekali dalam mencoba tanpa petunjuk. Model energi, Anda harus mulai dengan model energi sebelumnya. Saya dapat menemukan kesamaan mereka. Model energi itu, ada yang seperti struktur kekuatan suci, ada yang seperti struktur formasi, dan ada yang seperti embrio harta karun. Beberapa dari mereka juga menyerupai struktur alam semesta. Struktur kosmik. Ya, itu seperti struktur kosmik. Luo Feng tiba-tiba terbangun, dia memikirkan pola energi tertentu dalam pikirannya, hampir sempurna, agak mirip dengan struktur kosmik.
Setiap struktur kosmik adalah kristalisasi dari pikiran dewa sejati. Semakin sempurna strukturnya, semakin stabil alam semesta kecil, dan semakin besar peningkatan kekuatan selanjutnya. Namun, dibandingkan dengan model energi Biro Badak, kompleksitas struktur alam semesta mungkin tidak setinggi itu, tetapi operasinya lebih sulit. Dibangun secara paksa, sangat mungkin bahwa alam semesta pada akhirnya akan runtuh. Luo Feng memikirkan, permulaan 1 yuan, 100.000 surga, miliknya sendiri. Tampaknya ini adalah struktur kosmik yang sempurna, mirip dengan struktur alam semesta asli. Namun, awal dari 1 yuan, 100.000 surga, tampaknya sedikit lebih sempurna daripada alam semesta asli, yang secara bertahap ditemukan oleh Luo Feng setelah ia mengambil kehendak asli alam semesta asli. Struktur kosmik aslinya memang tidak sempurna, tetapi sengaja meninggalkan kekurangan agar siklus kehancuran dan reinkarnasi bisa terjadi. Cobalah menggunakan struktur alam semesta asli terlebih dahulu. Pikiran Luo Feng bergerak. Setelah kekuatan ilahi menguraikan 10.081 unit dasar yang diperlukan, Luo Feng mulai menggambar model energi pada pilar batu sesuai dengan struktur alam semesta asli. Unit dasar ada secara stabil, dan Luo Feng menarik napas lega. Panggilan. Semakin dia sampai ke struktur di belakang, Luo Feng semakin gugup. Tertawa, mengikuti garis besar kekuatan ilahi terakhir Luo Feng, model lengkap dari struktur kosmik asli muncul di atas pilar batu dan mempertahankan keadaan stabil, seluruh pilar batu juga menyala dengan kecemerlangan emas. Tentu saja, Luo Feng sangat terkejut karena dia langsung berhasil. Dan di benak Luo Feng, dia juga ingat suara yang sudah dikenalnya, permainan berhasil diselesaikan, selamat, silakan pergi ke lantai berikutnya untuk melanjutkan permainan. Ini sangat cepat, hanya butuh 12 bulan, dan upaya sebelumnya tidak sebagus struktur kosmik primitif ini. Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan melangkah ke lorong ke lantai atas. Ketika Luo Feng berjalan ke lantai 2, daftar 9 naga dunia luar telah meledak. Daftar naga tersembunyi, Galaksi Istana Jiuyu, peringkat pertama. Apakah itu Sanmeng atau Istana Jiuyu? Mereka semua memperhatikan perubahan peringkat daftar Qianlong. Peringkat pertama adalah Galaksi Istana 9 Wilayah. Palace Lord of Lihua jatuh ke posisi kedua, diikuti Qishel di posisi ketiga. Bima Sakti, mata guru suci Wuchen bersinar terang, dan kegembiraannya tak terkendali. Istana 9 wilayahku benar-benar bertemu dengan orang jenius seperti itu. Manajer, galaksi ini adalah harta karun. Heng Tishan dan tempat-tempat suci lainnya juga menyadarinya. Selama periode waktu ini, nama Galaksi Istana 9 Wilayah telah melonjak dengan cepat di daftar naga tersembunyi, hampir menarik perhatian semua pihak di kota Mosan. Yang sering dibicarakan semua pihak adalah juga Bima Sakti Istana 9 Wilayah. Saat ini, tepat ketika semua pihak dengan curiga menebak apakah Galaksi Istana 9 Wilayah akan tetap berada di posisi kedua dalam daftar Qianlong, kurang dari 1 jam berlalu, dan itu melompat langsung ke posisi pertama. Dan lompatan terakhir inilah yang membuat mereka merasa luar biasa. Mereka juga menduga bahwa Bima Sakti memiliki inkarnasi dalam percepatan waktu, tetapi bahkan jika dipercepat 10.000 kali, itu kurang dari setahun. Dari yang kedua ke yang pertama dalam 1 tahun, itu jauh lebih cepat daripada 100 tahun Master Istana Lihua yang asli, waktunya dipercepat. Master Istana Lihua tahun itu juga mencapai lantai pertama Menara Naga ketiga, tetapi butuh hampir 4 hari, yang jauh lebih lambat dari 1 jam. Banyak kekuatan dalam Liga Gunung. Pada saat yang sama, ada juga tempat suci kuno dan kuat seperti Kassel dan Ligui. Setelah periode penyelidikan, mereka juga benar-benar tahu bahwa Galaksi Istana 9 Wilayah hanyalah dewa sejati yang abadi. Dewa sejati abadi memiliki kekuatan alam suci, dan kehendaknya adalah orang pertama di bawah Raja Dewa. Yang lebih menakutkan adalah pemahamannya. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, ia telah mencapai posisi pertama dalam daftar Qianlong Dewa Sejati Abadi. Seperti itu pasti akan bisa memperoleh gelar kekaisaran. Dewa Sejati Abadi memenangkan gelar kekaisaran, yang tercatat di Kekaisaran Mosan, dan tidak muncul untuk waktu yang sangat lama. Mu Lixing, di Istana Lihua. Palace Master Lihua marah lagi, kali ini lebih histeris. Galaksi, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Palace Master Lihua benar-benar marah, terutama lompatan terakhir dalam peringkat,
yang memakan waktu kurang dari 1 jam. Mengapa dia melewati lantai itu begitu cepat? Mungkinkah dia yang sama? Kehidupan laut kosmik juga menghilangkan kehendak asli dari alam semesta yang asli. Mu Lihua memikirkan kemungkinan ini, dan bahkan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk memastikannya. Struktur kosmik asli adalah model energi yang benar-benar sempurna dari solusi permainan badak. Bahkan lebih canggih dan kompleks daripada solusi lainnya. Pada awalnya, dia juga melewati tempat pertama di Menara Naga ketiga dengan mengandalkan model energi dari struktur kosmik asli lantai. Tanpa model arsitektur kosmik asli, akan membutuhkan banyak waktu bahkan Raja Dewa untuk menembus level itu. Potensi galaksi ini terlalu besar, dan kita harus menemukan cara untuk membunuhnya sesegera mungkin, bagaimanapun caranya. Palace Master Lihua benar-benar panik. Meskipun dia juga mengambil alam semesta asli, butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke level ini, dibandingkan dengan Luo Feng saat ini, itu terlalu jauh di belakang. Ketika dia masuk ke Menara Naga kedua, dia harus menerobosnya tidak kurang dari 10 kali, tetapi kecepatan Bima Sakti begitu cepat sehingga hatinya bergetar. Ketika dia berada di batas dewa sejati abadi, keinginannya hanya tepat untuk menjadi orang suci, dan dia bahkan tidak melampaui kekuatan lantai pertama Menara Naga. Muridnya Evil Eye, yang bakatnya jauh di atas miliknya, masih dipenggal oleh Luo Feng. Jika Luo Feng dibiarkan tumbuh, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Ya, aku siap sekarang, dia pasti akan memiliki misi, dan ketika dia meninggalkan kerajaan Mosan, dia harus dibunuh. Bahkan jika semuanya habis, tubuh asli Palace Master Lihua, yang menjaga jadi jauh-jauh, pergi, sedikit gugup. Tidak bisa berhenti, dan mulai menghubungi beberapa teman dan bahkan organisasi pembunuh yang tersembunyi dan kuat dari benua asal. Ruang lantai 2 di Menara Naga. Begitu Luo Feng tiba di sini, dia tahu kesulitan tingkat kedua ini, dan itu melonjak 100 kali secara langsung. Buat 100 solusi sempurna, tapi kali ini sama dengan lantai pertama, hanya ada 1000 zaman, dikonversi ke percepatan ruang warisan, itu adalah 10 juta zaman. Dalam 10 juta zaman, Luo Feng tidak yakin dia bisa melakukan semuanya sekaligus. Bagaimanapun, solusi sempurna pertama yang dia bangun masih oportunistik. Lakukan yang terbaik, Luo Feng menghela nafas. Solusi pertama mudah, awal dari 1 yuan, 100.000 surga, sesempurna struktur alam semesta asli. Menurut struktur alam semesta kecilnya sendiri, Luo Feng dengan cepat menyelesaikan solusi pertama. Tetapi mulai dari yang kedua, Luo Feng benar-benar perlu memahami strukturnya sendiri, yang tidak mudah. Duduk di depan pilar batu, dia mulai memahami dan menganalisis dengan seluruh kekuatannya. Dari perspektif struktur kosmik, ini relatif lebih sederhana dan lebih mudah untuk dianalisis. Bagaimanapun, dua solusi Luo Feng sebelumnya adalah model berdasarkan struktur kosmik. Luo Feng menganalisis semua model solusi di Menara Naga terakhir dari perspektif struktur kosmik. Dia menemukan bahwa hanya beberapa dari mereka yang dapat dibangun sebagai struktur kosmik, sementara yang lain tidak dapat mempertahankan strukturnya. Struktur alam semesta mungkin hanya salah satu ide. Luo Feng secara bertahap menemukan masalahnya. Struktur alam semesta tidak dapat mencakup semua solusi dari Biro Badak. Mari kita menganalisisnya dari rute yang saya kenal terlebih dahulu. Luo Feng menyaring beberapa model energi dan fokus menganalisisnya dari struktur alam semesta. Bahkan, untuk memahami dan memverifikasi kelayakan beberapa di antaranya, Luo Feng sering menggunakan alam semesta satu pemikiran untuk memahami masalah struktur dari alam semesta satu pemikiran. Setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, Luo Feng menemukan bahwa sebenarnya layak untuk merekonstruksi alam semesta kecil dengan menggunakan metode kerangka kerja dengan satu pemikiran tentang alam semesta. Pada awalnya, Luo Feng mencoba menggunakan metode struktur untuk mempertahankan alam semesta kecil, dan alam semesta kecil akan hancur secara langsung. Tetapi kemudian, setelah banyak percobaan, itu hampir tidak dapat bertahan beberapa kali. Ketika Luo Feng mencoba mengubah energinya, itu berantakan dan gagal. Ayo lagi. Luo Feng tidak putus asa sama sekali. Setelah banyak upaya, dia menjadi semakin bersemangat seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Mungkinkah pemikiran tentang alam semesta ini adalah teknik rahasia bawaan? Mengapa kamu dengan mudah mempelajari teknik ini setelah kamu mencapai dewa sejati abadi? Luo Feng terus berpikir, mendekonstruksi dan merekonstruksi. Pertama,
Verifikasi model solusi asli. Jika alam semesta tidak dapat dipertahankan, maka cobalah untuk membangunnya kembali menurut pemikiran dan pemahaman Anda sendiri. 10.000 kali, 1.000.000 kali, puluhan juta atau bahkan ratusan juta kali, Luo Feng terus mencoba, benar-benar melupakan berlalunya waktu. Tanpa disadari, itu adalah 9,3 juta zaman pewarisan ruang dan waktu. Luo Feng memikirkannya, setelah alam semesta mini terbentuk, dia segera menarik kekuatan ilahi dan kehendaknya, tetapi alam semesta mini tetap stabil, bahkan jika Luo Feng mengaduk energi di dalam alam semesta mini masih mengandalkan kekuatannya, sirkulasi sendiri untuk menstabilkan. Selesai. Luo Feng terkejut. Alam semesta kecil ini memiliki struktur yang sangat stabil. Selama serangan itu tidak melebihi dewa sejati abadi tingkat ke-6, itu tidak akan runtuh bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mempertahankannya. Tidak ada cara untuk meledakkannya. Luo Feng merasa cukup puas dengan alam semesta kecil ini. Kumpulkan. Luo Feng berpikir dalam satu pikiran. Semua kekuatan di alam semesta kecil terus menyatu menuju struktur pusat tertentu, dan segera membentuk jari raksasa kekuatan ilahi. Jari raksasa kekuatan ilahi sangat padat, seperti platinum asli. Fluktuasi berasal dari raksasa platinum ini jari. Pergi, pikir Luo Feng, jari raksasa itu berubah menjadi cahaya putih dan membombardir tanah. Ledakan, suara besar bergema di seluruh ruang menara naga, tetapi tanahnya sangat padat, dan tidak ada kerusakan sama sekali. Jariku jelas merupakan kekuatan tingkat ke-9. Jika kekuatan suci dibakar, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Mata Luo Feng bersinar dengan cemerlang. Satu trik. Saya menyadari trik ini di Menara Naga, jadi sebut saja alam Menara Naga. Hanya mengandalkannya, saya tak terkalahkan di Tanah Suci. One Mind Universe, Luo Feng secara alami berbeda dari One Mind Universe lainnya. Struktur dunia Menara Naga Luo Feng sangat stabil, kemampuan mengikat domain lebih kuat, dan bahkan dapat memadatkan jari-jari ilahi, yang dapat dibunuh dalam satu pikiran. Longlou Jiecheng, Luo Feng dalam suasana hati yang sangat baik, tetapi dia tidak lupa untuk memahami bisnis resmi. Di antara pilar batu, kekuatan ilahi Luo Feng ditarik sesuai dengan struktur, dan segera model stabil dari solusi permainan badak terbentuk di atas pilar batu, dan cahaya pilar batu juga menyala. Solusi kedua berhasil. Aku butuh lebih dari 90% waktuku. Luo Feng menghela nafas, tapi dia tidak merasa tidak puas sama sekali. Setelah menyelesaikan solusi kedua, Luo Feng melanjutkan untuk menyelesaikan permainan sesuai dengan ide aslinya. Waktu berlalu dengan cepat tanpa menyadarinya, dan segera 700.000 zaman terakhir berlalu, tetapi setelah Luo Feng mencoba berkali-kali, dia masih belum menyelesaikan solusi ketiga. Permainan kosong itu lebih sulit dari yang dibayangkan. Luo Feng menghabiskan 10 juta zaman untuk membuat hanya satu permainan. Tapi badak besar menciptakan 10.081 putaran, yang membuat Luo Feng menghela nafas pada kekuatan badak ini. Ayo pergi. Luo Feng merasakan kekuatan membungkusnya, dan dengan cepat pindah. Di luar, Menara Kowloon. Pada saat ini, Wu Chen memimpin tim di Istana 9 Wilayah, dan banyak tokoh, tubuh asli atau inkarnasi kekuatan ilahi, sudah menunggu di sini. Pada peringkat 9 naga, apakah itu peringkat Tianlong, peringkat Qinglong, atau peringkat naga tersembunyi, nama galaksi dari Istana 9 Wilayah tetap tidak berubah selama ribuan tahun. Peringkat naga tersembunyi menunjukkan bahwa galaksi adalah sekarang di Menara Naga ketiga. Menara Naga pemahaman di lantai 2, menurut perhitungan waktu, jika lantai tampilan tidak berubah selama ini, galaksi Istana 9 Wilayah dapat keluar selama waktu ini. Sikat, sosok Luo Feng tiba-tiba dikirim keluar dari Menara Naga, dan Wu Chen dan kelompok lainnya juga segera menemukan sosok Luo Feng. Galaksi, mata Wu Chen berbinar. Galaksi, anggota lain dari Istana 9 Wilayah yang mengikuti juga melihat ke atas. Luo Feng secara alami melihat sekelompok orang seperti guru suci Wu Chen pada pandangan pertama, tetapi bahkan dia sedikit bingung dengan pertempuran ini. Manajer, ada apa? Kamu? Luo Feng bingung. Hahaha, Yin He, kamu telah sangat meningkatkan wajah Istana Jiuyu kami kali ini. Istana Jiuyuku tidak pernah senyaman ini. Wu Chen dengan kemeja biru berkata dengan gembira. Galaksi, galaksi, Heng Tis Han, Tun Mo, Fang Xingyu, Yuan San, alam suci Istana 9 Wilayah, dan beberapa dewa abadi seperti Kong Senyi juga menyapa Luo Feng. Izinkan saya memperkenalkan Anda,
Keempat ini adalah alam suci dari istana Jiuyu saya. Ini adalah guru suci Tishan, ini adalah guru suci Tunmo, ini adalah guru suci Xingyu, dan ini adalah guru suci Yuanshan. Tempat diperkenalkan satu persatu, 3 di antaranya datang dengan inkarnasi, dan hanya Heng Tishan yang hadir. Bima Sakti telah bertemu dengan semua guru suci. Luo Feng juga menjawab dengan sopan. Ayo pergi, ayo kembali ke istana Jiuyu dulu, Tuan istana sedang menunggu untuk melihatmu Yin He. Wu Chen berjalan mendekati Luo Feng cukup dekat dan menepuk bahu Luo Feng. Tuan istana melihatku. Luo Feng terkejut. Luo Feng tahu bahwa kepala istana dari Istana 9 Wilayah adalah Raja Dewa Bayangan, salah satu dari 3 Raja Dewa dari Kekaisaran Mosan. Luo Feng telah melakukan kontak dengan pengasuh gunung, tetapi tamu gunung duduk sebenarnya bukan Raja Dewa. Sekarang Raja Dewa Bayangan ini mungkin adalah Raja Dewa pertama yang dia lihat sejak dia datang ke benua asal. Hahaha, itu seharusnya tentang gelar kekaisaran. Wu Chen tersenyum, ayo pergi. Ini jelas merupakan hal baik kelas 1, hal baik yang tidak bisa aku iri. Kembali di istana Jiuyu, Luo Feng melakukan percakapan singkat dengan Heng Tishan dan alam suci lainnya untuk sementara waktu, dan kemudian mengikuti Wu Chen untuk mengunjungi kepala istana-istana Jiuyu. Inti terdalam dari Istana 9 Wilayah adalah tempat penting di istana. Yang lain umumnya tidak dapat menginjakkan kaki di dalamnya. Bahkan Wu Chen hanya bisa masuk ketika dipanggil oleh Raja Dewa Bayangan. Wu Chen membawa Luo Feng ke rumah besar tapi sangat sederhana. Di sini, tampilannya bahkan agak primitif. Tuan istana, Bima Sakti telah dibawa, kata Wu Chen dengan hormat, menunggu jawaban. Wu Chen, kamu mundur dulu, Yin He, masuk. Suara yang jelas dan tidak bercampur datang dari Manor, dan gerbang kayu Manor terbuka secara otomatis. Wu Chen pensiun. Wu Chen menjawab, mengangguk pada Luo Feng dengan santai, dan pergi. Luo Feng mengikuti jalan di pintu masuk Manor dan memasukinya. Saat dia berjalan, Luo Feng tiba-tiba merasakan perubahan ruang dan waktu, dan mengikutinya ke lingkungan alam yang indah. Di depannya ada sebuah danau besar, dan pijakan Luo Feng berada di sebuah pulau kecil di tengah danau. Di pulau itu, ada rumah kayu dengan beberapa sayuran yang ditanam di samping rumah, beberapa kayu bakar kering di samping ladang sayur, dan di samping kayu bakar, ada kompor, api menyala di kompor, dan pot barang sedang direbus. Luo Feng melihat sekeliling selama seminggu, tetapi tidak dapat menemukan sosok sedikit pun. Galaksi, kemari. Sebuah suara datang dari samping kompor. Luo Feng mengikuti suara itu dan melihat dengan seksama, baru kemudian dia samar-samar menemukan bahwa ada sosok samar di samping kompor. Setelah melihat lebih dekat, Luo Feng akhirnya menemukan sosok itu dan melihat seperti apa. Istana 9 Wilayah Yin He, temui Tuan Istana. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat dengan hormat. Istana penguasa 9 wilayah di depannya tampak seperti manusia. Dengan tangan dan kaki, sosok ramping, mengenakan jubah yang hampir menyatu dengan lingkungan sekitar. Wajahnya benar-benar tampan tetapi sangat dingin, telinganya agak seperti telinga rubah, fitur wajahnya halus dan bersudut, dan rambutnya memiliki 7 warna berbeda dan tidak beraturan yang menyatu dengan lingkungan. Ketika Luo Feng melihatnya dengan hati-hati, sosok kecil itu tampak seperti alam semesta, megah, luas dan tak terbatas. Di depan keberadaan seperti itu, Luo Feng merasa seperti sosok di alam semesta yang tak berujung. Bintang dan pasir umumnya sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan. Luo Feng memandang Raja Dewa Bayangan, tetapi Raja Dewa Bayangan di depannya juga menatap Luo Feng, dan seketika Luo Feng merasa tubuhnya sulit untuk digerakkan. Daftar Qinglong dan daftar Qianlong sama-sama pertama, galaksi, sangat bagus. Raja Dewa Bayangan tersenyum. Terima kasih atas pujian dari Palace Master. Luo Feng merasa kembali normal setelah beberapa saat. Luo Feng menemukan bahwa begitu matanya dilepaskan dari Raja Dewa Bayangan dan bergerak kembali, Raja Dewa Bayangan tampak menghilang ke tempat semula, dan dia perlu dicari dengan hati-hati untuk memperjelas sosoknya. Bayangan, seolah-olah seluruh tubuh tersembunyi di dunia ini. Raja Dewa Bayangan juga tampaknya telah menemukan keadaan Luo Feng saat ini. Dari waktu ke waktu, dia harus dengan hati-hati mengidentifikasi posisinya. Dia tidak bisa menahan tawa, kamu sekarang harus tahu mengapa aku disebut Raja Dewa Bayangan. Cahaya dan kegelapan bagi saya tampaknya menjadi satu dengan saya bisa bersembunyi di langit dan bumi, jika saya ingin bersembunyi,
Raja Dewa biasa tidak dapat menemukan saya sama sekali. Nama bayangan saya juga berasal dari ini. Saya baru tahu bahwa Tuan Istana tiba-tiba menghilang, dan kita perlu mengidentifikasinya dengan cermat sebelum menyadari posisi Tuan Istana. Ternyata ini alasannya, luar biasa, kata Luo Feng. Raja Dewa Bayangan tersenyum. Aku baru saja melihatmu, dan aku juga merasakan beberapa fluktuasi dalam dirimu. Kamu seharusnya mengerti dua asal, satu adalah asal kehancuran, dan yang lainnya adalah asal waktu. Jarang untuk bisa memahami asal-usulnya, kehancuran, kata Raja Dewa Bayangan. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, Raja Dewa Bayangan, dan dia telah melihat dan memahami asal-usul kehancuran, hanya beberapa. Ya, tapi aku hanya belajar sedikit. Luo Feng melanjutkan. Dewa sejati abadi memahami misteri asal mula, baik pemahaman maupun kebetulan diperlukan. Jika Anda memiliki pemahaman, Anda tidak dapat memahaminya, dan Anda tidak dapat memahaminya jika Anda memiliki kesempatan. Anda dapat memahami dua jenis, terutama yang asal kehancuran, yang menunjukkan bahwa pemahaman dan peluangmu bagus. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk menjadi dunia yang disucikan, tetapi kemungkinan menjadi Raja Dewa tidak tinggi, tetapi ada juga sedikit harapan. Raja Dewa Bayangan berkata dengan ringan. Terlalu sulit untuk menjadi Raja Dewa. Pemahaman yang luar biasa dan kekayaan yang menantang surga sangat diperlukan. Raja Dewa Bayangan menghela nafas, setiap sumber persepsi sangat sulit dan sangat sulit. Untuk menjadi Raja Dewa, bahkan lebih sulit untuk memahami 10 asal ke tingkat yang sangat tinggi. Ini sama sulitnya dengan pergi ke langit. Di atas, ada banyak orang yang bisa menjadi alam suci, tetapi tidak satupun dari mereka bisa menjadi Raja Dewa. Mereka terjebak di alam suci atau jatuh di tengah. Jenius seperti Kasel juga terjebak dalam reinkarnasi tak berujung dari kedelapan sumber, dan sulit untuk melangkah lebih jauh. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Saya kira, Anda harus menjadi bentuk kehidupan dari lautan kosmos seperti bayi Mulihua. Dia mengambil kehendak asli dari alam semesta asli, dan Anda juga mengambil kehendak asli dari alam semesta asli, tapi ini. Raja Dewa Bayangan tertawa. Lihatlah Luo Feng. Ya, Luo Feng menatap Raja Dewa Bayangan dengan heran, ekspresinya sedikit berubah, dan dia bertanya-tanya, bagaimana kepala istana melihatnya. Anda tahu, Luo Feng tidak pernah menyebutkan ini kepada siapapun, tetapi Raja Dewa Bayangan dapat menebaknya. Jangan khawatir, kehendak alam semesta asli tidak menarik bagiku. Melihat perubahan ekspresi Luo Feng, Raja Dewa Bayangan tersenyum dan berkata, ketika kamu berada di Menara Naga ketiga untuk menyelesaikan masalah, Badak Biro, model solusi game pertama yang dibuat adalah struktur kosmik asli, kan? Saat itu, ketika Mulihua membuat game dalam waktu kurang dari 4 hari, kami terkejut. Kemudian kami mengetahui bahwa dia belajar dari ini adalah model primordial alam semesta arsitektur. Kamu lebih cepat darinya, jadi kurasa kamu juga harus menggunakan model energi struktur kosmik asli. Raja Dewa Bayangan tersenyum. Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa dia memang meminjam model struktur kosmik asli, tetapi permulaan persatuannya sendiri sudah cukup untuk menciptakan solusi. Raja Dewa Bayangan melanjutkan, ini memang kesempatan besar untuk merebut kehendak asli alam semesta asli. Dengan kesempatan seperti itu, mudah untuk menjadi orang suci, tetapi masih sangat sulit untuk menjadi Raja Dewa, tetapi itu juga akan memiliki sedikit lebih banyak harapan daripada yang lain. Pada awalnya, Tong Yuan melihat bahwa Mulihua cukup berbakat dalam ilusi, dan dia mengambil kehendak asli dari alam semesta asli, jadi dia maju untuk menerimanya sebagai murid. Sekarang sepertinya potensimu jauh lebih besar daripada miliknya. Aku hanya beruntung. Luo Feng sederhana. Raja Dewa Bayangan tersenyum dan menatap Luo Feng, cukup puas. Aku mengundangmu hari ini, satu adalah untuk melihat kejeniusan istana Jiuyuku, dan yang lainnya dipercayakan oleh Raja Dewa Mosan untuk membawamu ke bawah pintu. Aku tidak pandai mengajar, dan identitasku relatif istimewa. Saya tidak ingin menjadi murid, tetapi setelah melihat Anda, saya berubah pikiran, Anda adalah bibit yang baik, dan saya sedikit tersentuh. Raja Dewa Bayangan terus terang dan mengungkapkan niatnya. Murid, Luo Feng sangat gembira dan hendak berbicara. Raja Dewa Bayangan melambaikan tangannya dan menyela, jangan terburu-buru. Tunggu sampai Anda mengetahui identitas saya, jika Anda masih mau menyembah saya sebagai guru, galaksi Anda adalah murid ketiga saya. Raja Dewa Bayangan memandang Luo Feng,
dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Saya dipanggil Shadow, bukan hanya karena kemampuan saya, tetapi juga karena identitas saya yang lain, saya seorang pembunuh yang kuat. Ada banyak tempat suci jenius yang mati di bawah pedangku, dan bahkan beberapa raja dewa yang kuat, jadi aku telah menyinggung banyak kekuatan. Mereka selalu ingin membunuhku dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarku. Dua muridku sebelumnya, keduanya suci, tetapi masih mati di tangan musuh. Saya sebenarnya melarikan diri, dan saya bersedia membantu Raja Dewa Gunung, tetapi juga untuk mencari perlindungan dan menghindari beberapa musuh yang kuat. Petik 2. Jika kamu menjadi muridku, mungkin tiba-tiba ada banyak musuh yang tidak diketahui, dan situasimu mungkin dalam bahaya kapan saja, jadi kamu bisa memikirkannya terlebih dahulu. Raja Dewa Bayangan memikirkan kedua muridnya, dan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, jadi dia belum menerima murid lagi sejauh ini. Tentu saja, ketika dia melihat Luo Feng, dia sangat tersentuh, karena kebetulan Luo Feng juga menggunakan pisau, dan keterampilan pisaunya diwariskan. Guru, murid ini bersedia. Setelah mendengar kata-kata Raja Dewa Bayangan, Luo Feng segera berlutut tanpa ragu-ragu. Luo Feng merasa bahwa Raja Dewa Bayangan harus lebih kuat dari tamu gunung duduk. Dia bisa membunuh keberadaan Raja Dewa. Kekuatan semacam ini harus menjadi yang paling kuat di antara para Raja Dewa. Ada guru seperti itu, tentu saja mau. Selain itu, untuk mencegah Raja Dewa Tongyuan mengambil tindakan, Luo Feng membungkuk ke pintu Raja Bayangan Dewa, yang secara alami lebih aman. Oke, mulai hari ini, kamu Yin He akan menjadi murid ketiga dari sekte bayanganku. Raja Dewa Bayangan tersenyum. Temperamen Luo Feng sangat memuaskannya. Begitu Luo Feng ragu-ragu sedikit, dia tidak akan menerimanya bahkan jika dia ingin. Bangun. Raja Dewa Bayangan memberi isyarat, Galaksi, seharusnya hanya namamu, bukan nama aslimu, kan? Nama asli murid itu adalah Luo Feng, Galaksi sebenarnya hanyalah sebuah gelar. Jawab Luo Feng. Luo Feng. Raja Dewa Bayangan mengangguk dan tersenyum lembut, namaku juga dua kata, King He. Kamu dan aku benar-benar ditakdirkan, aku manusia, kamu juga manusia, aku menggunakan pisau, Anda saya juga menggunakan pedang. Ilmu pedang saya akan diwarisi oleh generasi mendatang. Satu-satunya penyesalan adalah ketika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak bisa benar-benar menunjukkan kekuatannya di depan orang luar. Namun, persyaratanku untukmu lebih sederhana, jangan ikuti jejak dua kakak laki-lakimu. Ketika kamu tidak cukup kuat, jangan ungkapkan bahwa kamu adalah murid King He-ku. Murid mengerti, murid tidak boleh mengecewakan guru, kata Luo Feng dengan percaya diri. Ya, Raja Dewa Bayangan mengangguk puas, gurumu, aku punya banyak harta, tapi ini hanya tiruan dari kekuatan suciku. Aku tidak punya harta di tubuhku, dan aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Saya akan memberi Anda satu lagi nanti. Mari kita tangani pedangnya. Ini adalah teknik pedang yang unik dari Master, Anda dapat mencobanya terlebih dahulu, dan jika Anda memiliki keraguan di masa depan, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Setelah kamu menyegelnya, kamu bisa tinggal di istana Jiuyu selamanya, dan mudah untuk menemukanku. Dengan mengatakan itu, Spar memori terbang keluar dari tangan Raja Dewa Bayangan dan mendarat di tangan Luo Feng. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.